Kali ini kita nantikan bola dikuasai oleh tim dari tim A menguasai bola angkat melebar sebelah kanan. Kali ini umpan diagonal ke jantung tangan. Ya ampun, luar biasa. Lagi-lagi masih bisa diintercept dengan sangat manis. Penjaga gawang kali ini angkat sudah ke depan. Kontrol dengan dada itu manis. Sebuah back pass yang manis kali ini angkat sudah ke masuk dan pertahanan. Berbaik kita nantikan. Kali ini kita nantikan ambil masuk ke dalam jaga cep. Ya ampun, membuat diduk. Luar biasa. Serangan bertubi-tubi membuat kali ini sebuah pertahanan yang harus bekerja ekstra keras. Dan kali ini kita nantikan bersama-sama. Kali ini tim B mulai menguasai dalam pertandingan melalui sebuah serangan yang begitu sangat cantik. Kali ini melebar umpan bebas ke belakang, di mana umpan ke tengah dengan diagonal begitu sangat cantik. Lagi-lagi melebar sebelah kanan dan menusuk umpan terupas. Kali ini kita nantikan masuk ke penalti, masuk ke penalti dan kita nantikan jabret gol. Luar biasa, kita nantikan. Oke, selamat malam, pagi, siang, sore teman-teman semua pemirsa Golboto sharing inspirasi bersama Suroto Mamayo. Yes. Oke, keren banget ya Pak reporter pemersatu bangsa. Keren banget teman-teman sahabat Golboto, prolog dari episode kali ini. Dan kita udah kedatangan tamu Pak Suroto. Matur nuwun Pak. Matur nuwun udah meluangkan waktunya dari Karanganyar tadi ya. Dari Mojogedan, Mojogedan, sebuah desa terpencil. Sampai di Kartosuro. Iya, sampai di Kartosuro. Terima kasih Mas Auga dari Golboto YouTube yang kali ini mengundang saya sampai di Kartosuro untuk sesi wawancara, dan tentunya kami juga terima kasih. Mari kita berbagi cerita, berbagi pengalaman. Anda sebagai fotografer, saya sebagai komentator. Cerita nyantai malam. Oh siap. Nah teman-teman, ini kebetulan Pak Suroto dari Karanganyar ke sini jauh-jauh. Nah kita seperti yang sudah disampaikan tadi, mau cerita banyak hal lah pokoknya. Jadi teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, jangan lupa nanti ya subscribe, like, dan komen. Itu penting. Ya. Oke, Pak Suroto. Oke. Jenengan punya nopo julukan namanya Suroto Linggis. Iya. Suroto Mamayo juga. Nah, pripun kok bisa dapat julukan itu ceritanya? Kalau cerita memang panjang sekali. Kita nanti bisa bertukar pengalaman dan bisa menceritakan cerita-cerita yang nanti kita ceritakan. Yang jelas satu, saya itu suka dengan yang namanya sepak bola itu sudah sejak muda sekali. Bahkan saya umur 11-12 tahun itu sudah suka yang namanya olahraga bola sepak. Dan itu awal mula saya suka dan lebih memahami sepak bola saya awali tahun 94. Kalau 94 itu kan zamannya Liga Dandil, Liga Indonesia diputar yang pertama kali dari sepak bola perserikatan. Dan kalau dulu yang di Italia itu kan ada yang namanya Liga Calcio Mas. Liga Calcio itu yang dipandu oleh Rayana Calcio-nya langsung dari Italia. Itu kan zamannya dari Juventus, AC Milan, itu kan yang tenar-tenarnya di Indonesia. Nah, itu bersama itu saya suka sekali sepak bola. Intinya di sepak bola itu. Dan terus kalau dari sepak bola itu terus saya bisa suka, dan yang namanya pernah di sepak bola itu tetap melekat di saya. Dan terus jadi reporter itu terinspirasi lewat sebuah siaran langsung di Radio Republik Indonesia. Televisi nggak ada. Oh, masih hitam putih? Oh, hitam putih kan ada semutnya banyak. Gitu kan. Ini bahasanya campur aduk ya Mas ya. Dulu itu TV sulit, kalau menyaksikan itu harus nonggo dulu. Sebuah desa terpencil belum ada listrik, gitu. Adanya hanya aki, harus dinyalakan
kalau sudah mulai agak berkurang dayanya akhirnya mengkok gitu, mati itu sudah susah kembali. Itu awal cerita dari saya suka sepak bola Mas. Untuk bisa bertanya lagi, ini lah tahun 96 itu saya mulai suka dengan siaran RRI yang dipandu dulu oleh Pak Sartonyono dari RRI Semarang, lalu PSS Semarang. Arsito sudah bermain, itu sangat suka sekali. Dan kadang itu sambil membawa radio yang lama transistor, radio manual, belum ada radio ces-cesan kayak segini. Dan itu saya suka sekali lah, terinspirasi itu. Setiap ada pertandingan, kalau televisi kan jarang, bisanya juga menyaksikan, jadi seolah-olah menyaksikan, mendengarkan itu. Seperti kita sambil tidur-tiduran sambil nyantai gitu kan, seperti kita bermain menyaksikan sepak bola dengan nyata gitu loh Mas. Itu seperti itu awal-awalnya gitu. Nah, mulai masuk reporter tadi Pak, reporter komentator itu gimana? Masuk reporter itu saya dulu itu kalau tidak salah sekitar tahun 95 2004, 2005 itu kan dusun saya atau dukuh desa saya Buta itu kan selalu mengadakan turnamen rutin, walaupun lapangan jelek tapi rutin lah. Itu kan yang komentator itu teman saya, tidak perlu saya sebutkan bisa, yang jelas teman saya, yang jelas dia sudah jadi orang ini disebut ya motor apa itu teman saya kan, ini ya sudah menjadi anggota DPR Karanganyar, intinya gitu. Nah dulu itu kan waktu main itu teman saya tidak hadir, kan bingung siapa harus ganjeli ya, era Jawanya nggak ganjeli, itu kan bingung. Saya mau tidak mau dengan wawasan yang kurang, pengalaman yang belum ada, dengan keberanian ya tak wanek-wanek deh. Walaupun dulu itu ya terus terang itu pribadi buruk saya dulu itu kan ya suka minuman keras itu loh. Nah itu kan dengan minuman keras itu kan kita jadi pede, jadi mau tidak mau harus naik ke panggung untuk memandu jalan pertandingan itu. Nah kan kalau belum punya mental tapi kan pakai itu kan mental jadi kuat. Walaupun masalah tata bahasa masih kurang, kemarin belum bisa bagus, tapi kan intinya pertama kali dari itu Mas. Intinya dari itu awal pertama kali. Jadi dari rumah, dari kamu sendiri ya. Dari kamu sendiri. Nah, terus bisa disebut Suroto apa Suroto Mamayu tadi? Kalau Mamayu mungkin pas nyetak gol ngomong Mamayu tadi. Itu terinspirasi dari salah satu televisi swasta. Tapi kalau linggis itu memang sudah melekat dari saya dulu. Dulu saya kan badan tidak seperti ini Mas, berat cuma 52, 52 kan bisa Anda bayangkan, berat segitu, postur tubuh kan segitu gitu lah. Saya berat seperti itu, dulu kan juga pemain, saya juga pemain bola dengan badan seperti itu kan, dulu wah lainnya ya tidak terkejar, tapi skill teknik minim, tapi semangat juang dan speed bagus itu ketika berat masih 50. Nah itu kok hitam, Inggrisnya hitam, hitam mungkin tajam, itu nggak perlu kan, nggak tahu kok Ali dia nggak mungkin pegangan hitam dan tajam gitu loh. Itu hitam tajam terpercaya ya. Penyebutannya itu ya. Ya. Kalau dari Suroto Linggis itu, nah, mungkin memang apa benar-benar tajam waktu itu ya. Benar mungkin tajam omongannya. Ya enggak, kan waktu itu main. Permainannya ya speednya yang tinggi tadi kan. Di depan, kayak somego Mas. Dimulain terus nanti lali nyoteng ya. Itu dulu seperti itu. Masalah Suroto Linggis itu sudah tidak jadi reporter belum sudah jadi reporter, tapi Suroto Linggis itu sudah melekat di sebutan saya. Dari sekolah jadi buruh itu sudah Suroto Linggis, karena dulu kan juga
tidak pakai SSB akademik kan dia kenai neng desa ku ya sing penting babalan. Nyemplung babalan kan gitu. Terus niku intine Suratoligis itu. Nah, yang pertama kali ngasih nama Ligis itu siapa? Ingat buatan? Itu teman malah teman kerja. Teman kerja. Teman kerja kan dulu kan di sebuah perusahaan di Palu sana. Mungkin kan ya kayak karo kanca ya awakku cilik ireng. Ya Suroto kadang ana sik manelen cek ngono kuwi. Terus di viralke dadi Ligis. Iki terus ono gampang Suroto Ligis itu. Sampai akhirnya viral sampai saat ini. Ini viral itu kan gara-gara reporter juga terus jadi sebutan ikut jadi terkenal ya. Suratoligis kan gitu. Nah, itu masalah Suratoligis itu Mas. Berarti sejauh ini komentatori semua olahraga nih? Apa? Rata-rata tapi saya awali dari sepak bola. Sepak bola dan tadi saya menjawab dari Mamayu tadi. Mamayu itu kan salah satu televisi swasta kan. Malu. Nah itu saya ambil dari itu. Tapi bukan saya harus mengambil dari satu komentator saja. Tapi kan saya juga kembangkan ada yang luar biasa. Itu mungkin kalau luar biasa itu tidak ada yang dari komentator televisi nasional belum. Enggak ada, tapi ya ampun ada. Ya ampun ada, tapi kan dia deduser gitu belum kan. Juga. Belum ada, itu kan memang muncul dari inspirasiku sendiri dan bola itu bunda nek kotak dadu nek lajar merah. Nek bulan kuwi tahu bulan kuwi warapisan itu saya gunakan supaya tidak jenuh. Kadang kalau kita itu hanya reporter tegang-tegang nek enggak gawe kata hibur-hiburan itu penonton kan bosan. ikut tegang, apalagi timnya keadaan bermain ditekan ibaratnya dia marah-marah itu kalau diguyoni yang penting tidak melukai perasaan ras ya kan itu kan kita boleh-boleh saja intinya kan gitu dulu itu. Ya itu tadi kita kan pernah ketemu dulu pertama di UNS ya. Sayangnya saya waktu itu nggak dengar komentator fullnya. Ya ada kejadian itulah ya Pak. Tapi jenengan sudah ada satu replay, berarti satu cuplikan dari reporter saya. Ya satu. Nah, yang terbaru kan kemarin kita di tadi. Nah itu saya mau berarti sambil ngakak juga, sambil guyu cekakak. Lucu kan ya tadi yang teringat-ingat itu mak teratap, deksen, bila dibudak, pirang-pirang rambut. Ya itu. Jadi kita perbanyak kosakata itu yaitu. Jadi saya tidak hanya berhenti sampai situ. Di semua reporter yang ada di televisi itu saya kolaborasikan. Kadang Ahai itu ada kan, Bung Ahai. Terus ada yang Bung Toel, ada itu Bung Belatu. Jadi saya ini ingin menggabungkan semua itu saya rangkum jadi satu kan gitu. Kan sudah terbukti dari Mamayu, ya ampun, tendangan LDR ya LDR itu intinya itu Mas. Untuk bisa mengkolaborasikan kata-kata. Nah dari mulainya tadi tahun 2004 tadi ya? Insya Allah sekitar 24 yang tidak salah ya. Itu kan dengan keberanian tadi ya, kepercayaan diri tadi. Percaya diri harus. Apa memang ada bakat terpendam juga bisa seperti itu? Ya mungkin juga gitu. Masalahnya ya saya itu mendengar radio kan saya juga masuk dalam memori. Iya kan. Kalau siaran itu umpan paralel dari pokoknya yang paling saya ingat itu Sabtoyono, penyiar RRI Semarang. Saya belum tahu itu. Belum tahu itu mendengar radio sambil dan itu kan jadi bisa mengekspresikan, bisa mengimplementasikan gitu kan. Intinya nih. Ya menarik banget Pak Suroto. Jadi itu ya teman-teman sahabat Gulfoto, awal mulanya Pak Suroto merintis usaha dunia reporter, komentator itu kan mulainya dari kampung halamannya sendiri menggantikan. Gini Mas, saya juga kan selain dunia reporter kan juga suka sepak bola dulu. Jadi basic saya memang sudah di sepak bola. Jadi dengan kelebihan
yang Maha Kuasa berikan. Otomatis kan dengan daya ingat yang lebih kan, kalau tidak itu kan nggak bisa. Jadi pemain-pemain itu mudah dihafalkan, mudah diingat. Walaupun bermain di mana, tapi 5 menit berjalan rata-rata pemain sudah bisa. Nah itu poinnya. Saya itu ngafalin wajah orang itu susah Pak. Sama namanya juga. Nah memang ada wajah yang menyeramkan. Iya. Nah memang ada beberapa orang itu yang tipikalnya seperti itu. Nanti bisa menghafal secara cepat, singkat, ada yang lama itu. Nah itu kan sulit juga. Gini loh, itu secara ini saya ceritakan pribadi saya. Terus terang kayu saya ini kan sebenarnya tidak punya pendidikan yang istimewa. Pendidikan saya kan cuma SD. Oh SD. Sekolah dasar. Beneran SD. Buntar 1. Oh gitu. Benar. Oh tak kira sekolah sampai ini di. Itu SD. Ya alhamdulillah punya kelebihan seperti itu kan saya syukuri. Jadi kalau saya dapat job akhir-akhir ini, dari dulu saya itu tidak pernah kok yang namanya harus pasang secara seperti sudah artis-artis juga dikenai. Saya siap, yang penting longgar mantap. Masalah fee enggak selalu mempermasalahkan itu. Dan sini mas, saya ini sekarang kejar paket. Oh sekolah lagi berarti? Kelas 3 SMP. Anak saya sudah SMA dulu, saya SMP kelas 3 kejar paket. Wah ya, kita support juga Pak, mudah-mudahan bisa. Kalau SMP kejar paket B toh? B kelas 9. Nah, mungkin nanti bisa lanjut ke SMA juga. Bisa juga. Yaitu mungkin kan itu juga tuntutan dari teman-teman, tuntutan dari profesi juga. Karena kan walaupun bagaimanapun lulusan itu menjadi pengaruh juga untuk masa depan kita. Pekerjaan-pekerjaan kan sekarang kan tidak cuma lulusan SD. Gitu. Kalau pekerjaan utamanya kalau boleh tahu? Pemberitahu pekerjaan utama sekarang. Saya di Spakora, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Oh di Karanganyar ya. Luar biasa banget ya. Itu juga suatu alhamdulillah gimana ya? Itu suatu syukur yang tak ternilai. Anugerah. Alhamdulillah anugerah. Dari reporter saya bisa bekerja di Spakora. Ini kan. Sambil diminum monggo. Siap. Santai saja. Oke, itu teman-teman, aku baru tahu ternyata Pak Suroto itu lulusan SD. Tapi jangan menyepelekan SD itu. Meremehkan. Buktinya bisa punya kepercayaan diri tinggi, dikenal banyak orang. Dan gini mas, olahraga yang kalau saya di kabupaten itu juga kalau ada acara-acara di kabupaten kayak Gubak Sodor. Gubak Sodor itu juga saya komentator. Itu diikuti dari Bapak Bupati, terus Kepala OPD, Kepala Dinas itu. Di Gubak Sodor baru saja. Terus bola voli antar guru. Terus futsal juga. Bola voli apalagi. Bola voli saya alhamdulillah juga bisa. Jadi menerapkan kata-kata juga beda. Kalau di sepak bola mungkin jebret. Terus di jebret, terus umpan diagonal, umpan antar RT, antar RW, gitu, umpan bebas, kalau di bola kan beda. Jadi kalau saya sekarang siang siaran bola, malah siaran voli, itu sudah biasa. Kalau voli kan timang-timang situ berapa ubeng kesik sah. Saya itu sudah dilakukan, saya terima kesik bola, angkat sudah setan, open bola, itu kan voli kan gitu. Kalau nanti speknya keras, spek itu smash, biledos, itu nanti duel, penonton bisa terhibur. Itu kan bola voli. Nanti juga bisa dilihat di reporter cuplikan saya dengan bola voli gitu. Oh, aku baru tahu juga ya. Kata-kata open spek, quick ball, back attack, back spek, jumping service itu alhamdulillah kalau siang itu sudah ngobet dengan sepak bola. Ngobet sekali. Itu nyatanya di bola voli sudah hilang. Sudah memang ganti bola voli. Alhamdulillah itu kan juga kelebihan.
sebuah open spec, terus back attack itu kan, terus bola risik itu kan, itu kata-kata istilah bola voli gitu. Tapi tetap beda ya sih komentatornya. Beda. Kalau futsal juga beda. Futsal itu kan rata-rata bola cepat keluar. Itu kalau masuk kick in. Nah, kick in tendangan ke dalam itu saya buat kick in gitu. Terus melawan out Jawa ya out Jawa, goal kick itu kan gitu. Nah, kalau futsal. Iya, benar. Aku ngalami juga Pak. Di foto juga sama. Fotografer itu moto sepak bola lapangan besar, lapangan kecil futsal, voli juga tekniknya beda-beda. Kalau sepak bola kan harus pakai corong aja gitu. Ya, tele, lensa tele. Ya, kalau futsal kan mungkin lebih lensa pendek sedikit bisa. Pendek sedikit. Pakai pernah futsal? Ya beberapa kali. Nah, ada pengalaman nggak enak juga sih motor futsal. Apa itu? Ya pernah kena bola karena lapangannya kecil sempit. Itu sudah tapi nggak terlalu parah sih. Ada teman yang sampai parah. Nah mungkin besok bisa kita datangin di sini cerita-cerita juga. Gitu. Kalau yang cerita apa itu? Jangan tadi cerita buruknya. Ya, jangan cerita. Ada banyak sekali cerita buruk, cerita yang menjengkelkan itu juga ya mungkin membuat hati kita agak hanyalah mantel. Kadang kalau sudah onnya itu siaran ada salah satu orang jahil itu langsung matikan power. Itu sedikit atau banyak yang kayak gitu? Ya tidak banyak, tapi paling enggak kan itu kan membuat hati kan rada jengkel, terus powernya ibarat sudah masuk ke terus petir kan secara penonton juga kaget. Saya sendiri kaget kemudian penonton kan gitu. Dan ada lagi Mas, kalau kita tahu aku saya reporter itu hujan. Hujan itu otomatis kan ya memang ada tenda, tapi ada kan nampu sendiri. Itu kan mempengaruhi mic itu kan basah kan mempengaruhi sudah setrum. Kalau mic itu kan nempel di lambe, kalau sedang tekan kan kadang orang itu nggak bisa kok tenang, itu nggak bisa. Kadang-kadang reporter itu mengikuti irama permainan, kadang kan gini-gini, nanti gini ini nyampluk, kan basah, gitu, nyetrum, gitu, wajar. Itu pengalaman beberapa kali di tahun lalu rata-rata hujan gitu. Menarik banget teman-teman. Nah kalau pengalaman buruknya yang kayak dimatiin tadi atau Pak, terus pernah nggak ada yang maki-maki gitu Pak, orang merasa terganggu berisik? Oh enggak, kalau itu ya mungkin batin nggak tahu. Batin mungkin banyak. Tapi secara langsung mungkin ya itu kan bukan urusan dia, tapi pernah juga ada yang ada juga Mas di Sragen itu nyedai siaran kan saya di bawah nama panitia, kan dia terus tanya panitia yang negur saya juga kan saya matikan, terus panitia ya komunikasi dengan wong sih maki-maki mau gitu kan itu di Sragen. Kan di volley ya. Itu yang jadi pengalaman yang buruk. Mungkin pertanyaan Mas yang apa untuk memaki-maki itu. Nah, terus salah satunya di UNS dulu ya, sama fotografer ya. Dulu kan jenengan yang komentator. Tapi waktu itu pertandingan baru berjalan sebentar kan. Terus nggak dilanjut itu, Wah itu itu ya bisa panitia aja. Saya sendiri ya juga langsung ditegur Pak Asisten itu. Selama ini masih ada dari saya, malah minta nomor HP saya. Pengelola sana. Minta nomor HP saya, bahkan kalau ada acara saya mau dipanggil. Itu pengisi. Tapi ya itu kan waktu itu kan masih COVID, mungkin kan ada pertimbangan yang harus tidak boleh untuk ini itu karena kan pertimbangannya kan gitu. Jadi ya maklum, walaupun agak gimana, tapi kan walaupun saya sudah honornya tepat, tapi kan ya jadinya orang reporter kan ibaratnya kan nggak bisa meluangkan, nggak bisa untuk apa kerjaan kita kan gitu. Waktu pas gitu. Waktu pas di UNS itu. Ya gitu. Ya dulu kan itu tadi ketemu di UNS kita dulu ya Pak. Aku. Tapi jangan apa lihat apa sih? Aku kan motret dulu Pak. Motret
rame kan awalnya suruh kuliah kok langsung sepi, langsung mandek. Oh ternyata ada yang negur. Lalu jumpa di Sudara itu ya juga, terus ada jumpa satu kali kan pamit. Lama nggak ketemu ya Pak. Ya minta nomor terus bisa ya. Saya ajak ke sini, ajak ngobrol-ngobrol. Karena dari figurnya Pak Suroto ini, menurut saya kena gitu, bisa menginspirasi. Ya itu tadi dikenal orang luas banyak. Nah, acaranya ini juga saya buat seperti itu Pak. Jadi namanya kan sharing inspirasi. Ya tadi berbagi inspirasi. Kita itu sebagai manusia harus bersyukur dengan apa yang diberi, dimiliki. Iya, apapun yang diberi kita harus syukuri. Nah, kayak Pak Suroto ini tadi, ternyata lulusan SD kan, nggak mengira loh. Mungkin orang mikirnya, alah SD Suroto, tapi kita bisa membuktikan dengan hasil yang nggak terduga. Walaupun kadang ada kata-kata yang terus apa jujur Mas, kalau dari kata-kata Inggris terus terang nggak bisa mengekspresikan, mengucapkan itu sulit. Itu mungkin keterbatasan SD itu seperti itu. Itu tetap itu berpengaruh. Jadi kalau saya mau mengucapkan Inggris itu nggak sulit. Mungkin malah lucu kayak anak itu. Lucu nggak bisa masalahnya. Itu sudah kalau kemampuan dia bolak-balik kan kita itu walaupun pintar-pintar ya tetap ada kelemahannya kan gitu. Itu kan gitu. Betul Pak. Kelemahan saya juga itu kalau mengucapkan Inggris terkeren. Silahkan ditertawakan, tidak apa-apa. Nah kalau ngomong Inggris memang butuh latihan Pak, butuh. Ya latihan. Apalagi maksudnya gitu. Kadang kan gitu. Maksudnya itu kali itu bisa Mungkin sampai bahasa Inggris yang sering digunakan adalah no kan gitu. Kalau kata-kata seharian itu kan jarang. Kalau hitung-hitungan zero itu kan juga saya belajar. Zero kan poli kan gitu. Poli kan 0 and 1 di kosong S1. 2 and 1. Poli kan gitu. Sampai enggak itu akhirnya sudah angka 7. Enggak bisa 8 itu apa 9 apa. Itu juga 7. 6 7 8 no result. Nanti bawa catatan Pak. Mungkin bisa itu Mas. Nanti kalau siaran poli kan sampai 25. Kalau bisa kan kita itu harus perbanyak sebuah bendahara kata. Baik itu Inggris maupun Jawa maupun Indonesia. Jadi penonton kan nggak jenuh. Benar. Kalau poli itu biasanya saya pantun Mas. Wah saya lucu menek berarti. Pantun kan ruangnya banyak. Bisa dicontohin pantunnya gimana? Oh pantun banyak. Bunder-bunder golongan donat. Oke cakep. Mubeng sesar ditinggal. Iya. Ya. Kadang ada yang sekolah kulon 10 etan 11 bojomu selingkuh raim tahan. Wah itu ada juga. Keren. Banyak sekali ada lilin mengapa harus beli lagu. Mengapa harus ada yang lain jika ada kamu? Oke. Biasanya gitu. Banyak sekali pantun. Aku minta dibuatin satu pantun bisa? Dibuatin satu pantun langsung. Buat gol foto. Saya sudah siapkan. Tapi belum paling itu bisa. Jadi saya berbeda bisa. Apa ya tadi pantun untuk gol foto. Gol foto. Gol channel ya? Gol channel bisa ya? Gol foto channel bisa. Neng Solo tuku pecel. Oke asik. Tetap di Go channel. Oke. Biasanya kan itu simpel nanti saya buatkan lagi itu pantun-pantun yang lain itu Go. Itu secara langsung ya Pak? Secara langsung bisa ya. Oke. Berarti memang di dalam tata bahasa ya dengan punya kemampuan, punya bakat juga. Mungkin ya cuma keterbatasan pendidikan. Nah ini kalau di Indonesia kan itu masih dipermasalahin Pak. Sebenarnya. Gini Mas, kalau mungkin loh ya. Jadi SD itu kan saya bisa berbicara itu kan dari yang saya semak, dari yang saya lihat. Mungkin saya melihat televisi, katanya gitu saya salih. Melihat dia itu kok reporter dengan kata yang itu saya salih. Tapi kalau kita sekolah mungkin kan beda, sudah dapat pelajaran juga dari yang kita sekolah itu, guru kita kan gitu, semakin banyak. Tapi kalau saya kan cuma saya lihat
mendengarkan, merasakan, langsung saya implementasikan gitu loh. Yang baik saya gunakan, yang buruk saya buang kan gitu. Bisanya kan gitu. Mungkin dengan alhamdulillah dengan diberi daya ingat yang lebih kan gitu. Nah, kalau nggak bisa diberi daya ingat lebih kan sulit juga untuk bicara cepat tanpa rem, ya, tanpa mandek roll terus dengan kata-kata yo tepat umpan ke kanan, bebas ke kiri dan umpan lambung nama siapa tak tek tek itu tidak ketinggalan yang namanya bola itu lewat. Momennya. Momennya dikuasai itu juga kata itu tek di umpan di sana juga tek, jadi orang nggak terlambat gitu. Karena itu alhamdulillah itu kan sebuah pita suara kan power itu yang sulit dimiliki oleh semua orang juga. Berarti itu kan kelebihan yang kita sebut juga. Nah ini teman-teman, setiap orang itu punya kelebihan. Ya, walaupun keterbatasan pendidikan, kekurangan, alhamdulillah diberi kelebihan kita syukuri itu namanya. Bener banget. Malah ada yang dikasih syukur pendidikan tinggi-tinggi, ada yang bersyukur banyak banget ya. Masih cari anak-anak muda ya. Nah ini contoh Pak Suroto, teman-teman perjalanannya. Suroto Linggis gitu. Nah, kalau komentator tadi Pak, masalah yang mengganggu, masalah yang berisik, saya sebenarnya juga kurang setuju dengan komentator Tarkam gitu. Dulu, karena di rumah kan di sini dekat lapangan Kertonatan. Dari sini kedengeran dari sini Pak. Wah ganggu lah gitu lagi apa ganggu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, saya motret, saya beranjak dewasa ke kampung-kampung di Sukoharjo, Karanganan, gitu, pundi-pundi, nemu komentator yang unik, salah satunya jenengan, yang ternyata di balik berisiknya itu menghibur, marai guyon. Gini Mas, berarti jenengan itu selama moto yang saya moto dan berputar kemana-mana, yang jenengan singgahi, itu komentator itu seperti apa? Mas Devi, yang seperti saya ini kemungkinan ada atau tidak? Ada tapi nggak banyak. Gak banyak. Ya mungkin kosakata gitu. Bener. Sama keberanian tadi. Mungkin orang main aman, takut pakai kata ini nanti. Kata gitu. Tapi yang jelas kalau saya itu yang jelas tidak menyinggung ras, tidak menyinggung suku agama. Saya tetap berani. Yang jelas menghibur gitu. Kalau voli itu kadang kalau voli itu kan rata-rata jam 12 malam masih Mas. Itu Mas Kendala itu juga agak berisik. Saya juga rada enak lah. Bengi-bengi bunga-bunga saya warna-warni bakar. Baru pakai mic. Itu kok nyilek ini. Nyilek itu jarak kita 22 wis ora banget. Itu rata-rata kan voli memang lewat jam malam. Oh iya, sampai malam voli. Malam jam di daerah 1:30 baru selesai banyak. Daerah mana itu voli? Sragen, perbatasan Purwodadi. Rata-rata jam segitu. Jam 11 itu baru mulai, 10 setengah 11 baru mulai. Oh iya ya. 2 pertandingan. Berarti Pak Suroto ini jobnya ya Solo Raya. Solo Raya. Ya alhamdulillah akhir-akhir ini juga merambah ke Bantul di Pundung Liga Istimewa 4 Jogja. Mungkin nanti kalau para pemirsa bisa menggunakan jasa saya langsung hubungi. Bisa untuk Mas Audra. Mas Audra? Liga. Nanti ibu saya. Masalah tarif Mas, itu urusan santai. Dan itu baru saja kemarin saya dari Magetan juga. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Jadi antar provinsi, antar kota juga. Seperti yang saya kira pemain antar kota, antar provinsi, antar benua kan gitu. Nah kan sebenarnya kita jadwalnya ini dari sebelumnya kan Pak, kan jalan di Magetan, kita jadwal ulang lagi. Nah kalau nyebut nama saya tadi memang agak susah Pak, kangelan. Nama sekarang susah. Zaman saya ini cah-cah Alfredo. Nah saya singkat ya Pak, Riga. Nomor gol mau makanya jasanya tak buat gol kan. Gol, ada orang-orang itu manggil saya Gol, Mas Gol gitu. Mas Gol sampai. Oh iya, saya juga jadi salam dari Tasik Madu, salam untuk Mas Gol. Oke, matur nuwun teman-teman yang dari Tasik Madu. Mas Telo ada nih. Telo dari Rolopo.
Madu mungkin ya kenal dengan mungkin ya sangat banyaknya orang nggak kenal. Dari Wai apa Mas Ahmad itu Pak Ahmad bukan? Kurang tahu ya nama pasnya. Aku tahu ini nama aslinya Ahmad. Nah, rencana juga pengen tajak ke sini ngobrol-ngobrol. Tinggal ngatur jadwalnya mawon. Ya. Ribon masih nyantai waktunya. Takutnya mau. Saya suka sekali di sini ya. Ketok nyaman nggak boleh ya. Enak ini ya. Enak ini. Ya tadi Pak, kalau aku di komentator itu dulu kan kecil ya suka bola sama. Ya. Celana-celana kan pasti senang bola. Ya, saya rata-rata gitu. Ya, rata-rata. Nah kemarin kan aku datengin wasit Mas Martin dari Ambon itu asalnya. Belum ngerti. Wasit Solo atau wasit mana ya? Wasit Solo, tapi asalnya dari Ambon. Nah di Ambon itu ada ungkapan laki-laki kalau nggak suka bola pakai daster aja. Nah, memang kalau pemain-pemain bola itu kan banyak dari Ambon, dari Tulehu, gitu. Lestaluhu itu kan suku-suku Ambon, gitu rata-rata gitu. Ya betul. Nah, kalau ada istilah kalau nggak suka bola pakai daster aja bagus itu. Bagus. Jadi di sana sudah tertanam yang namanya sepak bola. Celana sepak bola. Celana itu kudu sepak bola kan gitu. Kalau di sini kan masih banyak. Kalau di sini kan cari padatnya penduduk mungkin sepak bola, bola basket, bola voli, bola futsal merata. Kalau di Jawa, bola pingpong ya, bola bekel juga. Nah, bobak sodor mas terakhir tuh. Kalau dulu jangan belum kenal. Bobak sodor. Kalau saya mainan juga waktu kecil. Itu tradisional. Tradisional. Saya kan reporter itu juga. Itu kalau reporter sama seperti sepak bola, defend dan offend. Kalau yang masuk itu namanya offend, gitu. Kalau yang bertahan itu kan defense. Istilahnya bertahan sama nyerang. Itu toh kan cuma itu. Kalau menyentuh kan, kenapa menyentuh? Foul, pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran terus ya foul juga bisa. Nah aku dulu kecil ya mainannya itu Pak, main tradisional, kasti juga. Mungkin sekarang nggak tahu kasti apa ya. Nanti foot rondes mungkin ya. Kenapa? Saya di tempat kerja saya. Softball itu. Softball. Softball. Kasti itu softball. Kan permainan dari Belanda itu. Dari Belanda. Saya baru tahu. Yang penting salah nih. Dulu saya baca-baca peninggalan dari zaman penjajahan. Diajarkan dari Belanda ke orang Indonesia. Salah dikoreksi mungkin ya seluruh dunia kan ikut Olimpiade juga kan itu Pak. Sampai olahraga mana-mana juga. Kasti belum komentari. Belum ada. Kasti ya? belum banyak. Bulu tangkis malah sudah. Bulu tangkis itu saya malah wanti-wanti. Kiko pernah berpegang. Gitu. Bulu tangkis itu butuhkan konsentrasi. Nah saya akali sendiri. Seperti televisi. Tak berjalan. Backhand, forehand, mandek. Jadi sewaktu bola mati, saya langsung dengan cepat saya pandu jalannya pertandingan yang baru saja terjadi. Baru saja di mana tim Ricky Subagia lakukan sebuah defense luar biasa, sebuah drop shot yang manis di depan net, lah menang, lah itu hanya serang menang lagi. Jadi tadi serang menang lagi, kita diam, saya diam, berjalan diam, mati lagi diomongin jalan pertandingan nanti gimana. Saya kali itu, bulu tangkis itu. Jadi ada istilah dari Pak Suroto ini ATM, amati tiru modifikasi. Kalau bulu tangkis kan ada defense, ada backhand, forehand, drop shot, netting silang kan gitu. Itu yang mudah. Service smash ya. Service smash. Smash namanya tetap smash ya. Smash kalau di bulu tangkis tetap, tapi volley kan beda. Volley itu open spike. Open spike itu bola atas, open spike. Quick spike. Quick spike itu bola semi. Oh, nggih. Quick ball. Nggih. Ball. Terus back attack itu dari belakang 3 meter. Oh, nggih. Back attack. Nggih. Oke. Kalau jumping service kan jump serve. Jumping lalu service. Itu rasa biasa kan. Nah, kalau di dunia komentator seluruh ya Pak, jangan ada rekan-rekan grup juga atau memang sendiri-sendiri jalannya? Banyak. Kalau saya ini punya 4 orang limahan saya. Jadi kalau saya padat, nanti ke Magetan, ke Bantul, kayak ada job-job double itu kan saya kasih juga kayak gitu.
Berarti sama kayak fotografer juga. Sama fotografer, tapi kalau di reporter itu ya karpe kalau semifinal minta saya. Tapi ya saya atur. Yang penting partai-partai awal anak buah saya itu yang ikut saya itu manut sama saya. Dalam arti manut ini masalah fee itu ya kudu podo karakter. Orang ngarani ojo rese intinya gitu. Kalau ngarani ya nggak mau ngajak. Saya sendiri nggak mau ngarani. Terus saya sendiri juga kalau rezekinya yang V-nya itu monggo silahkan nikmati itu rezeki kamu. Jadi tidak ada kok silahkan aku sik goleke motong enggak. Itu bukan karakter saya. Berarti dikasih kelas siap silahkan. Ayo kalau jelas 100 itu rezeki kamu. Walaupun kowe oke sama aku monggo kan gitu. Saya gitu memang. Enggak terlalu permasalahan masalah fee. Berarti menyesuaikan. Nah, kalau Pak Surul kan jenenge harus dikenal lah. Istilahnya dari jikok jenang. Nah, ini ada ungkapan juga sering saya ulang malah tak simpen di hati saya. Ungkapan dari bapak saya kalau ngasih saran ke saya. Yang penting ngomongi golek jeneng saya gitu. Jeneng tuh. Jenengnya itu gitu. Memang gitu. Saya sendiri kan dulu itu nggak pernah. Sampai sekarang saya sudah jadian nggak pasokan kalau masalah fotografer maklum mas, fotografer itu pakai alat, malah masih bekerja. Itu belum alatnya yang rusak. Kalau saya kok harus pasang tarif, itu adalah kelebihan alam yang diberikan oleh yang kuasa, kan gitu. Jadi saya syukuri kalau di job nanti banyak orang yang kudu pasang, kudu pasang. Oh berarti ada yang menyarankan? Banyak tapi saya enggak. Saya ini saya bisa seperti ini. Itu tidak melalui sekolah yang sulit dalam arti menghabiskan biaya yang besar. Formal. Jadi saya bisa sendiri dengan bisa sendirilah, otodidak dalam arti tidak pernah sekolah bayar mahal. Jadi saya bisa seperti ini di sana. Ya saya syukuri dengan ungkapan saya tidak ngarani. Yang penting kita seduluran gitu. Saya gitu. Di prinsip saya gitu. Salah satu prinsip yang bagus banget ya. Mudah-mudahan mungkin saya memang karakternya seperti itu. Maaf ya, tidak mengecualikan yang fotografer itu sudah saya katakan pakai alat. Itu habis dari lapangan masih bekerja lagi download ya, masih ngedit. Itu kan juga pekerjaan yang belum alatnya juga ada meja, ya kan gitu. Itu pakai tarif itu sudah sewajarnya kalau bagi saya. Kalau menurut saya juga akhirnya kembali ke masing-masing. Mau fotografer profesi apapun, monggo yang menjalani gitu. Nah, dulu saya motret awal itu juga nggak masang gitu, Pak. Saya motret tahun 2019, Pak. Dan waktu itu fotografer nggak sebanyak sekarang. Ya dulu kan pernah ada bisa itu. Ya. Saya 50 itu loh. Pas dari saya sih gitu. Baru tahu saya. 50 mau. Dan sekarang kan ibaratnya sepak bola itu kurang lengkap jika tidak pakai fotografer. Betul ya. Tidak ada dokumentasinya itu kan. Lengkap lagi kalau pakai reporter. Nah, kayak di TV nanti ada videonya lagi. Ada videonya ada. Kalau ada video tanpa reporter itu juga kurang menarik juga karena hanya bermain-main tanpa dipandu dia itu siapa kan gitu rata-rata. Oh dulu Mas Davisa memang benar tahun 2019 bahkan jauh sebelum itu Pak. Kan dia motret. Saya kenal dulu kan juga saya sudah reporter. Saya juga Mas Davisa moto kalau belum kenal juga. Moto begini jari ini aku lihat motor truk satu dengan merebaknya sebuah sepak bola menjadi sebuah kebutuhan pokok. Fotografer pun juga mengikuti. Nah sekarang kan yang berprofesi sebagai fotografer kan banyak sekali. Contohnya Gol Foto ini. Gol Foto ini sudah punya grup berapa nih? 15. 15. Dan itu pun juga sudah
itu di luar golf, di luar ini FB Sport, ART, itu juga banyak sekali, banyak sekali. Banyak banget. Memang gitu Pak. Ya itu tadi Pak, jadi dulu itu Mas Dawisa itu, terus ada Mas Mana kemarin juga dari sini. Shalom itu. Oh, ya, proses itu. Ya, itu menginspirasi juga. Itu salah satu mentor saya juga. Terus ada Mas Ganden. Ganden. Lain waktu. Akrab itu kan saya. Ganden. Lain waktu pengen tajak ngobrol-ngobrol juga. Sudah, belum. Next time ke sini. Nah, siap. Sudah yang kita. Bagus itu Mas Ganden. Oke. Nah itu. Nah saya motret 2019 itu juga diminta tolong teman gitu. Moto Mas, disuruh moto aja udah seneng. Dikasih fee, ya walaupun nggak banyak juga, udah seneng. Nah akhirnya semakin sering terlatih, terus pelanggan semakin banyak. Nah akhirnya kita memutuskan ada apa ya, kayak peraturan gitu. Ya, itu kan organisasi. Yeah. Kalau saya itu gini, kalau reporter itu ibarat sepak bola itu sudah hobi. Hobi itu aslinya kan hobi itu malah jadi kan mengeluarkan senang biaya. Nah jelas sekarang berarti saya jadikan hobi dibayar. Iya betul banget. Hobi dibayar saya Ya, itu menyenangkan banget. Pekerjaan yang paling menyenangkan itu hobi dibayar. Sudah hobi itu sebenarnya mengeluarkan uang toh. Itu malah dibayar kan suka. Dia tambah hobinya melipat-lipat. Bener banget. Hobinya melipat-lipat. Hobinya melipat-lipat. Nah kalau di Solo kan tadi Pak Suroto juga ada teman-teman grupnya tadi ya. Terus kalau perkembangan komentator di Solo itu apa juga banyak banget Pak. Komentator yang bermunculan. Kalau reporter itu tidak seperti fotografer. Gitu. Fotografer itu mungkin kerjaan alat dan kemampuan skill. Yang penting kan alat itu mempengaruhi 50%, 60%. Gitu. 50% dari kualitas foto selain skill yang dimiliki oleh pemotret. Kalau sepak bola itu jarang itu masalah gini. Sepak bola itu harus didukung dengan kelebihan alam yang sudah ada, terutama power terus kecepatan dalam dia itu membaca di dunia yang direporteri, baik itu sepak bola maupun bola voli kan gitu, permasalahan gitu. Dan rata-rata dia itu bisa berbicara bagus tapi nggak punya power. Rata-rata itu punya power, nggak punya kemampuan di bidang reporter. Kan ya gitu, susahnya kan itu. Nah, harus ada kombinasi punya power, punya skill di reporter, di bidang yang di reporter itu kan gitu, memangnya gitu. Berarti harus saling melengkapi. Ada, tapi ya saya tidak sombong ya, mungkin rata-rata kalau saya itu reporter hari ini, besok saya ganti ini, rata-rata ada komen, ada komplain. Hampir lahir. Mungkin nek saya urut ketekan aku mungkin gak mempermasalahkan, nek sudah ketekan saya, terus diganti, itu baru terasa. Ya kan rata-rata gitu. Nah kalau di dunia komentator kan tadi Pak, ada macam-macam gayanya. Gayanya Pak Suroto ini namanya apa terus? Gaya radio tadi dari mendengarkan radio tadi. Radio itu kalau radio kan rata-rata seperti di lapangan. Radio itu kan rata-rata menjadi para pemirsa di rumah. Banyak pencinta sepak bola di rumah, para pendengar yang setia kan gitu. Tapi kata-kata dalam sepak bola saya implementasikan. Dalam arti kan umpan paralel, umpan ke depan, umpan terobosan di sana. Kali ini kan saya bisa meresapi gitu loh Pak. Nah, terus saya padukan ada di televisi swasta kan banyak tuh. Cep umpan LDR merusak rumah tangga. Kan ini aja kan itu. Mengacak-acak rumah tangga kan. Valentino. Valentino Jebret. Nah, salah satu pionirnya di TV itu ya Valentino mungkin. Valentino. Dulu kan komentator itu halus-halus banget, nyantai. Kecuali Liga Italia ya. Italia mungkin udah terkenal dengan semangatnya berapi-api. Tapi Liga Arab Mas. Oke. Arab kan tahu apa yang mendengarkan Liga Piala Dunia di Arab atau yang menyiarkan televisi dari Arab. Wala kuota illa billah. Suka saya itu. Harus Spanyol kan rukun tuh bahasa Spanyol kan orang
bahasa Inggris. Nggih. Rada ure iki rada oke gitu. Spanyol karo Spanyol itu. Padahal Meksiko rata-rata kan itu. Oh ya Arab juga ya. Nah, Arab kan bahasa Arab itu banyak keke itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, wis kaya masalah Quran. Tapi memang bahasanya kan ketika Iya, bahasanya sana. Nah, kalau saya ngikuti bola itu dari kecil Liga Inggris soalnya. Barclays Premier League dulu. Oh, Premier dari zaman mana itu paling pertama kali? Aku tahun 2002 2003 lah, Pak. Zaman Liverpool sama MU Arsenal 2002. Nggih. Masih kecil. Kecil banget, Pak. Arsenal zaman Emmanuel Petit. Nggih, Petit, Bergkamp, Dennis Bergkamp, Vieira, Lehmann. Nah, Itu aku sih kecil masih kan. itu Arsenal. Nah, klub sukanya jalan apa? Kalau luar negeri awalnya Arsenal. Arsenal. Terus MU. MU. Terus sekarang masih enggak ya apa ya udah tahu dunia sepak bola segala macam teknis non teknisnya. Jadi kerjaan yang bermanfaat buat kita maksudnya yang ngasih keuntungan gitu loh. Nah, dulu saya tuh kecil itu masih jam 2 bangun nonton Liga Champions. Ya, sama. Nah, saat ini ya mending gue garap file foto mau lah. Kalau dulu itu saya sukanya Liga Italia, Juventus. Jadi Juventus, saya Juventus. Sampai kena kasus pengaturan skor terus di Serie B itu kan. Dia Juventus pertamanya kan paling jaya-jaya Vialli, jangan bering lain Raffanelli. Belum tahu saya. Del Piero, Inzaghi, itu zamannya itu. Oh Inzaghi sebelum Milan ke kipernya Peruzzi. Belum ada Buffon ya. Buffon yang berbatis Peruzzi. Kalau Fiorentina ada Batistuta itu. Dulu itu paling awal saya suka sepak bola Italia. Jagoannya apa? Jagoan tim Juventus. Nggih. Saya dulu kan pernah sekarang. sampai sekarang Juventus kan nonton Juventus kan. Ya oke. Ya, saya itu dulu anggere Juventus awal kampung saya mendirikan sepak bola Sense itu pun pakai kaos Juventus. Sangat saya suka Juventus. Kedua kayak saya ganti kaos Pelita Solo. Itu untuk jersey kampung. Pelita Solo kan saya suka Pelita Solo itu. Tahun 2000-an ya Pelita Solo. Nah, 2000 awal ya. Nah, saya tadi suka Liga Inggris. Komentatornya kan bisa dikatakan nyantai banget itu. Enggak teriak, enggak ngomong teriak pas gol toh. Ya sih teriak sih ya Liga Spanyol, Itali, Arab itu kan cepet-cepet. Indonesia. Kalau ini Pak kan kiblatnya inspirasi mungkin dari Italia ya, komentator itu ya, dari Liga itu ya. Kalau pengen mengadopsi Liga Inggris yang tenang gitu, berganti genre ke situ ada nggak? Saya bilang Inggris ya enggak, maksudnya gayanya itu loh, gayanya Inggris kan bisa dikatakan komentatornya sedang ya. Kalau ada nggak keinginan suatu saat mungkin suatu Inggris style nyantai gitu? Kalau itu malah nyalai basic saya. Karena ini kan bicara nyantai kan sulit. Saya bicara Indonesia juga dari bawah saya gitu. Malah nggak apa-apa bro. Cetok promosi pemirsa juga. Ya memang bicaranya lantang, gacor. Terkenalnya gacor. Berarti kemungkinannya sangat kecil ya. Sangat kecil. Jadi prinsipnya, basicnya udah membara, komentarnya berapi-api. Harus menyanyi suasana biar meriah, biar jadi penonton ini bisa kegawa dalam permainan itu. Gitu. Intinya kan itu. Nah terus pas membawakan pertandingan itu Pak, biasanya kan Tarkam sering ya Tarkam. Maksudnya sering membawakan komentator acara Tarkam itu malah pokok saya. Pokoknya kan Tarkam. Fan football yang bal-balan nyantai-nyantai itu. Fan football. Ya pernah tapi ya jangan banyak Tarkam. Nah biasanya Tarkam itu kan keras, panas gitu, tensinya tinggi itu. Tinggi. Pernah nggak pas dengan bawakan ribut terus dengan komentator Anda jadinya nggak jadi panas lagi jadi. Salah sih, itu loh. Rata-rata dari keamanan suka yang kata-kata salah sih. Salah sih no, dari karakter mana itu mulai waduh, sampai lesu baru melanggar. Kerumun salaman sih terus hati telinga mungkin terbuka. Terus balik salaman pelan. Ngasih tau padu. Ngasih tau padu. Paling tidak kita bisa mengurangi tensi tinggi. Paling tidaknya kan gitu. Coba kalau orang di enak kan rata-rata wong wis
starter dia itu masih keluar. Ini salaman sih itu rata-rata loh ya. Saya tak bawa, makanya salaman sih juga belum lama. Salaman sih itu juga kata-kata yang mungkin hanya saya reporter yang pelajaran salaman sih mungkin dari saya kalau ada mungkin itu menurut saya. Mungkin ada. Saya pernah dengar sih Pak. Pernah dengar orang lain. Mungkin ya itu baru saja toh. Ayo, mari akhir-akhir ini tidak dengar. Karena dari kata surah itu juga sudah saya dengarkan. Salaman seno, mungkin sudah. Dan jajan seno. Nah jajan seno itu kan juga bisa meningkatkan UMKM setempat. Nah orang berjajan. Gitu. Itu banyak sekali tuh kata-kata dari saya mungkin reporter ini ya arah-arah lah gitu jajan sih salaman sih. Bola itu bundar, gitu. Nek kotak dadu, dak diduk ser, matrata. Saya kompetisikan jadi satu. Jadi teman-teman, aku nangkep hal baru. Selain komentatori pertandingan, Pak Suroto ini juga punya niat lain gitu. Salah satunya tadi, tarkam panas, aku kudu iso ndameke suasanane gitu. Itu juga jadi salah satu fungsional dari reporter untuk membantu mengamankan sebuah pertandingan. Itu kan. Ya tadi salaman sih kadang ada nyaut sih Pak. Rata-rata yang ramenya itu keras, paling enggak itu sudah bisa berkurang berapa persen. Jadi karakter orang kan rata-rata kan ya situ loh. Ada yang keras yang sekolah watu, berarti kan gitu. Bok menawa nek kata-kata watu iki iso rada lunak, paling orang dinding. Bener banget. Sampai ke UMKM juga ya Pak. Itu penting, maksudnya adanya tarkam itu kan bisa membantu UMKM dan saya sebagai reporter tentunya kan juga untuk menekankan dalam arti walaupun agak guyon jajan sih no itu paling enggak anak-anak itu ada juga loh di koridor sana. Glu, Pak, kok jajan? Gitu ada. Nanti bapak ini protes saya. Yo protes dengan guyon. Gimana ya anak jajan wae? Glu, Pak, jajan sih. Coba lagi. Gitu ya. Itu kan yang cacile kan udah duga. Rata-rata nek surat jajan sih ngono kan. Terus ya Pak jajan. Dia cuma ya memang Pak sekitar Pak itu rada mumet masalah duit tetapi yang dagang kan juga untung. Dalam arti dia itu memang niatnya bekerja lewat dagangan itu anak itu jadi laris kan dia tuh UMKM-nya meningkat. Akhirnya kan membantu sesama. Bisa berbagi rezeki dengan jalur itu. Oke, luar biasa. Ini udah hampir sejam Pak. Saya mungkin kita akhiri aja Pak. Udah ngobrol banyak. Intinya kan yang tak tangkap banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat video terus sampai detik ini sampai selesai nanti. Jadi perjuangannya Pak Suroto ini luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman terutama anak muda yang kayak saya atau di bawah saya harus meniru semangatnya tadi, semangat berjuangnya, gigihnya. Apalagi teman-teman sekarang, zaman sekarang loh Pak, itu sebagian besar pasti bisa sekolah. Apalagi sampai SMA, apalagi dibayar pemerintah Pak. Sekarang ini pemerintah membiayai Pak, ada beasiswanya. Dan saya pesan kepada pemirsa, apapun profesimu tekuni, yang jelas olahraga jadikanlah hobi. Karena dengan hobi nantinya saya bisa hobi dibayar. Siapa tahu kamu dengan olahraga paling kalau tidak ada bayaran kan sehat itu sudah menjadi keuntungan juga tersendiri. Maka itu tetap semangat, tetap berkarya gitu. Apapun profesi tetap olahraga harus kita utamakan. Dan jangan lupa fotografernya juga bisa. Siap. Saya juga sama Pak. Saya itu awalnya ya cita-citanya dulu main bola. Main bola nggak bisa, bingung apa cita-citanya. Akhirnya belajar motret, sampai senang motret dan ternyata fotografi itu memberikan hidup. Akhirnya gitu. Hobi dibayar. Nah, malah saya kalau di foto itu ya Pak, bukan sekedar hobi, Pak. Jiwa kan ya Pak. Jadi aku nggak motret Pak hari ini, rasanya aneh. Saya juga gitu. Saya kadang ngomong sedino bingung. Anak nulis kali di rumah gitu. Biasanya kalau setiap sore, kalau kan 1 tahun itu sudah full. Jadi tiada hari tanpa reporter, tanpa lawan saya. Itu
1 tahun lagi itu sudah krisis semua. Luar biasa. Ada kepalanya poli gitu. Oke. Oke, pun nonton mungkin Pak Suroto, teman-teman yang menyaksikan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat semuanya, banyak kisah yang menginspirasi, dan tetap tonton channel Gulfoto selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, matur nuwun. Oke, siap, matur nuwun sama Pak Suroto dari Karanganyar ke sini. Mungkin lain waktu saya soal ke sana gede. Siap. Oke, matur nuwun. Oke, sampai jumpa teman-teman sahabat Gulfoto.